Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, negeri ini baru saja tercabik-cabik karena perang. Stabilitas keamanan belum memungkinkan pemerintah yang baru seumur jagung untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana amanat konstitusi. Akan tetapi komitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesungguhnya telah muncul dengan dikeluarkannya maklumat ke-10 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat ini berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik untuk mengikuti pemilu yang rencananya akan diselenggarakan awal tahun 1946. Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu di awal kemerdekaan ini akhirnya menguap karena ketidakpastian perangkat sistem pemilu itu sendiri. Di samping juga karena energi bangsa sedang tercurah untuk konsolidasi sebagai sebuah negeri yang baru merdeka. Barulah pada awal dekade 1950-an, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu kembali menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia. Pemilu 1971 bisa dianggap sebagai penanda sejarah munculnya sebuah rezim yang kelak dinamakan pemerintahan Orde Baru. Dasar pelaksanaan pemilu 1971 ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan diikuti oleh 10 partai politik dengan golongan karya sebagai pemenang. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, pemerintah menyederhanakan peserta pemilu. Semua partai-partai Islam dilebur, demikian pula partai nasionalis dan non-muslim. Hasilnya, mulai pemilu tahun 1977, kontestan pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu P3, PDI, dan golongan karya. Mundurnya Presiden Soeharto akhirnya menjadi penanda transisi menuju demokrasi di negeri ini. Presiden Habibie yang meneruskan kepemimpinan Soeharto mengambil langkah signifikan, yaitu mempercepat pemilu untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Walaupun ini juga memangkas masa jabatannya sendiri sebagai presiden. Euforia politik memang terjadi. Partai politik pun akhirnya tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Hanya 13 bulan setelah menjabat sebagai orang satu di Indonesia, Presiden Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 secara kredibel pada 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin tertata dengan diselenggarakannya pemilu tahun 2004. Dalam konteks ketatanegaraan dilakukan reorganisasi sistem parlemen dari unicameral menjadi bicameral yang terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan signifikan juga terjadi pada lembaga kepresidenan. Jika sebelumnya presiden atau wakil dipilih oleh MPR, maka mulai pemilu tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen untuk menguatkan sistem presidensial di negeri ini. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menandai babak baru dalam penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia dengan masuknya pemilihan kepala daerah ke dalam sistem pemilu langsung. Sebelum undang-undang disahkan, kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota dipilih oleh DPRD masing-masing tingkatan. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing dengan difasilitasi oleh KPU di masing-masing wilayah. Pemilu kada pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005
Saat itu pemilu kada dilaksanakan di berbagai daerah secara berkala setiap 5 tahun. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin mantap dengan pelaksanaan pemilu 2009. Pemilu legislatif dilaksanakan 9 April 2009 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu legislatif 2009 ini ditandai sebagai pemilu pertama di Indonesia yang melakukan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh yang mengikuti pemilu tahun 2009, ini artinya rakyat memilih calon anggota DPR bukan partai politik. Dengan demikian, pilihan rakyat tidak lagi dipasung oleh kepentingan partai politik. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu secara kredibel dan damai menuai pujian dunia internasional, sehingga menghantarkan negeri ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, keberhasilan ini bukanlah tanpa kritik. Demokrasi di Indonesia diindikasikan berbiaya sangat mahal dan cenderung menjadi demokrasi transaksional. Para calon seakan berlomba untuk membeli suara rakyat untuk mendapatkan simpati atas pilihan rakyat. Hal ini sekaligus mengubur potensi calon-calon yang kredibel untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, kita perlu sadar untuk kembali pada norma dan nilai demokrasi yang paling esensial. Daftar Gubernur Sumatera Utara dari masa ke masa periode tahun 1953 sampai tahun 2018. Saya Sultan Muhammad Amin Nasution menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pertama dan keempat, tahun 48 sampai 56. Saya Ferdinand Bantoming menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara kedua, tahun 1948 dan 1949. Saya Sarimin Rekso Diharjo, Gubernur Sumatera Utara yang kedua, dari tahun 1950 sampai 1951. Saya Abdul Hakim, Gubernur Sumatera Utara ketiga, 1951 sampai 1953. Saya Sultan Kumala Pantas, atau dikenal dengan Raja Amin Nasution, Gubernur Sumatera Utara kelima, 1956 sampai 1960. Saya Raja Junjungan Lubis, Gubernur Sumatera Utara yang keenam, dari tahun 1960 sampai 1963. Saya Eri Karim, Gubernur Sumatera Utara ke-7, 1963 sampai 1963. Saya Ulung Sitepu, Gubernur Sumatera Utara yang ke-8, dari tahun 1963 sampai 1965. Saya PRT Laum Banua, Gubernur Sumatera Utara ke-9, dari tahun 1965 sampai 1967. Saya Marahali Marahap, Gubernur Sumut ke-10, tahun 1967 sampai 1978. Saya Edward Waldemar Pahala Tambunan, Gubernur Sumatera Utara ke-11, dari tahun 1976 sampai 1983. Saya Komarudin Nasution, Gubernur Sumatera Utara ke-12, dari tahun 1983 sampai 1988. Saya Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara ke-13 dan 14, dari tahun 1988 sampai 1998. Saya Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara ke-15, dari tahun 2003 sampai 2005. Saya Rudolf Pardede, Gubernur Sumatera Utara ke-16, tahun 2005 sampai 2008. Saya Samsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara ke-17, dari 2008 ke 2011. Saya Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara ke-17 dan 18, tahun 2011 sampai 2015.
Saya Tengku Eri Nuradi, Gubernur Sumatera Utara ke-18 dari 2016 sampai dengan 2018. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara ke-19 2018 sampai sekarang. Kilas sejarah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah hasil pemilu dari masa ke masa. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di kawasan barat Pulau Sumatera. Dengan wilayah sebagian merupakan pulau-pulau kecil di Samudera Hindia. Ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Pandan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 kecamatan, 30 kelurahan dan 147 desa. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Tapanuli Tengah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 Residen Tapanuli, saat itu menunjuk Z.A. Sutan Komala Pontas pemimpin distrik Sibolga selanjutnya sebagai Demang dan menjadi penanggung jawab pelaksana roda pemerintahan di Tapanuli Tengah. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945 oleh Gubernur Sumatera MRT Muhammad Hasan menyerahkan urusan pembentukan daerah otonom setingkat di wilayahnya pada pemerintahan daerah kepada masing-masing residen. Dengan keputusan nomor 1 tahun 1946 mengangkat dan mengukuhkan Z.A. Sutan Komala Pontas sebagai Bupati atau Kepala Luhak Tapanuli Tengah. Sesuai keputusan Gubernur Sumatera Timur tanggal 17 Mei tahun 1946 kota Sibolga dijadikan sebagai kota administratif yang dipimpin oleh seorang wali kota dan pada saat itu dirangkap oleh Bupati Kabupaten Sibolga atau Tapanuli Tengah yaitu Z.A. Sutan Komala Pontas. Sejak itu, Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengalami pergantian pemimpin beberapa kali. Tampuk kepemimpinan Kabupaten Tapanuli Tengah selama Orde Lama atau sesudah era kemerdekaan adalah Profesor Muhammad Hazairin memimpin tahun 1946, Muhammad Jalaluddin memimpin tahun 1946 sampai tahun 1947, Mangaraja Sori Muda memimpin tahun 1947 sampai tahun 1952. Ibnu Sa'adan memimpin tahun 1952 sampai tahun 1954, Raja Junjungan Lubis memimpin tahun 1954 sampai tahun 1958, Muhammad Samin Papahan memimpin tahun 1958 sampai tahun 1965. Paruhum Singengu memimpin tahun 1965 sampai tahun 1967, dan Ridwan Hutagalung memimpin dari tahun 1967 hingga tahun 1975. Sedangkan, kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah sesudah Orde Baru adalah Bangun Siregar tahun 1975 sampai tahun 1980, Lundu Panjaitan tahun 1980 sampai tahun 1985, Haji Abdul Wahab Dalimunte tahun 1985 sampai tahun 1990, Amrun Daulay tahun 1990 sampai tahun 1995, dan Panusunan Pasaribu tahun 1995 sampai tahun 2001. Hingga dilanjutkan dengan kepemimpinan Tuani Lumban Tobing selama 2 periode. Kepemimpinan periode pertama Tuani Lumban Tobing menjabat dengan Jamaluddin Pohan mulai tahun 2001 sampai tahun 2006. Selanjutnya, di periode kedua pada tahun 2006 hingga 2011 Tuani Lumban Tobing berpasangan dengan Effendi Pohan. Kemudian, pada tahun 2011, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menggelar pemilu kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2011 sampai tahun 2016 dengan diikuti 3 pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 yakni Bonaran Situmeang dengan Sukran Jamilan Tanjung mendapatkan 83.313 suara atau 62,1%. Dan pasangan nomor urut 2 yakni Tasrif Tarihoran dengan Raja Asi Purba hanya mendapatkan 1.458 suara atau 1,09%. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Dinariana Samosir dengan Hikmal Batubara mendapat 49.379 suara atau 36,81%. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yakni Raja Bonaran Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah periode tahun 2011 sampai tahun 2016. Saat itu Komisioner KPU Tapanuli Tengah dipimpin oleh Kabul Lumban Tobing sebagai ketua. Dan Maruli Firman Lubis, Irwaner Mudari Tonga, Syahrial Sinaga serta Dewi Eilfriana selaku anggota periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Sampai pada tahun 2017, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menyelenggarakan Hajat Demokrasi.
merupakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 untuk periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Di mana KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat itu adalah Halomoan Lumban Tobing selaku ketua. Timbul Panggabean, Safrun Nadir Simatupang, Aswar Sitompul dan Masril Rambe selaku anggota. Pilkada pada saat itu diikuti 4 pasangan calon. Pasangan calon tersebut yakni, nomor urut 1, Amin Napitupulu berpasangan dengan Ramses Hutagalung jalur partai politik dengan perolehan suara 44.122 suara atau 30,66% suara. Nomor urut 2, Rantinus Manalu berpasangan dengan Muhammad Sodikin Lubis, jalur independen dengan perolehan suara 22.983 suara atau 15,97% suara. Nomor urut 3, Bahtiar Ahmad Sibarani berpasangan dengan Darwin Sitompul jalur partai politik. Dengan perolehan suara 64.271 suara atau 44,66% suara. Nomor urut 4, Buyung Sitompul berpasangan dengan Binsar Saruksuk jalur independen dengan perolehan suara 12.544 atau 8,72% suara. Sementara perolehan suara terbanyak yaitu diraih oleh pasangan nomor urut 3, dengan perolehan suara 64.271 suara atau 44,66% suara. Secara umum Pilkada tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif.